Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Selain kemerdekaan bangsa-bangsa, juga muncul dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme, sedangkan Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Perbuatan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet semakin tajam sehingga saat itu ada dua kekuatan politik besar yang tergabung dalam blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Walaupun terjadi ketegangan dan persaingan teknologi militer, perang fisik antara kedua negara tersebut tidak sampai terjadi secara langsung. Ketegangan tersebut dikenal dengan Perang Dingin 1947 sampai 1991. Latar belakang Perang Dingin. A. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, yang berperan besar dalam membantu negara-negara Eropa Barat untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya. B. Munculnya Rusia, Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman dan membangun perekonomian di Eropa Timur. Soviet meluaskan pengaruhnya dengan mensponsori terjadinya perebutan kekuasaan di negara Eropa Timur seperti Bulgaria, Albania, Hungaria, Rumania, Polandia, dan Cekoslovakia. C. Munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa, yang berdampak dua kelompok negara di dunia, yaitu negara maju dengan negara berkembang yang memberikan pengaruh bagi perkembangan politik dan ekonomi dunia. Faktor-faktor utama penyebab Perang Dingin. Penyebaran ideologi. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. Paham liberal kapitalis yang mengagungkan kebebasan individu memungkinkan kapitalisme berkembang subur, bertentangan dengan paham sosialisasi komunis yang berkeyakinan bahwa paham itu dapat mempercepat kesejahteraan buruh rakyatnya karena negara yang mengadilkan perusahaan akan memanfaatkan keuntungannya untuk rakyat. B. Keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat sebagai negara kreditur besar membantu negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk membangun dengan harapan bahwa rakyat yang makmur hidupnya dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya dan menjauhkan pengaruh sosialis komunis. Uni Soviet yang mulai kuat ekonominya juga tidak mau kalah membantu perjuangan nasional berupa bantuan senjata atau tenaga ahli. Faktor-faktor utama penyebab Perang Dingin. Berdirinya Pakta Pertahanan guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada dan kepentingan untuk dapat berkuasa. Negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan Pakta Pertahanan yang dikenal dengan nama NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, untuk mengimbangi kekuatan NATO. Pada tahun 1955, Uni Soviet mendirikan Pakta Pertahanan yaitu Pakta Warsawa. Anggota Pakta Warsawa yaitu Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Romania. Tersebut menyebabkan muncul rasa saling curiga, ketidakpercayaan, dan kesalahpahaman antara kedua blok Barat maupun blok Timur. Amerika Serikat dituduh menjalankan politik imperial untuk memengaruhi dunia. Sementara Uni Soviet dianggap melakukan perluasan hegemoni di atas negara demokrasi atau ideologi komunisme. 3 bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari Perang Dingin. A. Bidang politik. Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin.
Uni Soviet dengan paham sosialis komunis mendengungkan pembangunan negara dengan rencana 5 tahun. Demi kepentingan politik, ekonomi, dan militer kedua negara dikuasai tersebut menjalankan politik pecah belah sehingga beberapa negara menjadi terpecah seperti Korea, Vietnam, dan Jerman. B. Bidang ekonomi. Amerika Serikat juga memberikan bantuan Grant in Aid, yaitu bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang Amerika Serikat. Presiden Harry S. Truman mengeluarkan The Four-Point Program for the Economic Development in Asia berupa teknik dalam wujud melengkapan ekonomis atau bantuan kredit. Adanya Perang Dingin sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara Eropa merasa khawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara di kuasa tersebut. C. Bidang militer. Awalnya bermarkas di Paris, tetapi Prancis keluar karena menganggap NATO didominasi oleh Amerika Serikat dan markasnya berpindah di Brussel. Hubungan Prancis dengan Uni Soviet dan RRC jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara barat lainnya, meskipun Prancis tidak menjadi anggota Blok Timur. Di Asia Tenggara dibentuk Southeast America Treaty Organization (SEATO) tahun 1954 atas dasar South America Collection Defense Treaty. Anggota utamanya adalah negara barat. SEATO bubar pada tahun 1975. Uni Soviet memberikan bantuan peralatan militer dan teknisi pada Vietnam yang akhirnya dapat mendesak Amerika Serikat keluar dari negara tersebut. 1975. Di bidang ruang angkasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut menguasai ruang angkasa karena dunia dirasa terlalu sempit untuk diperebutkan. 1. Berawal dari upaya Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 3 yang ditandingi Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2, Discovery, serta Falcon. 2. Uni Soviet menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan Germanis Tupolev Titov yang mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok 2. 3. Disusul Amerika Serikat meluncurkan W.S. John Hagelin dengan pesawat Friendship 7 yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali. Usaha meredakan Perang Dingin. Setelah terjadi ketegangan dalam Perang Dingin, kedua negara adidaya berupa mengadakan detente, yaitu pengurangan ketegangan, bahkan menghentikan ketegangan. Detente adalah istilah diplomatik yang digunakan untuk menunjuk situasi yang lemah dari suatu ketegangan antara blok Barat dan blok Timur. Detente disarankan atas ide peaceful coexistence, yaitu berdampingan secara damai. Adapun tujuan dari detente adalah menghindarkan terjadinya perang nuklir. A. Usaha kedua negara adidaya. Untuk meredakan Perang Dingin dilakukan perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui Strategic Arms Limitation. Secara umum, perjanjian saat ini bertujuan sebagai berikut. 1. Memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir. 2. Apabila perang tidak dapat dihindarkan, diharapkan akibatnya tidak terlalu menghancurkan. 3. Menghemat biaya pertahanan. 4. Mencegah terjadinya perlombaan senjata strategis. Bentuk persetujuan yang dicapai sebagai berikut. 1. Perjanjian non-proliferasi nuklir yang dilaksanakan pada tahun 1968 diikuti oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. 2. Perjanjian pembatasan persenjataan strategis. 1. Dalam perjanjian ini disepakati antara lain sebagai berikut. A. Pembatasan terhadap sistem pertahanan anti peluru kendali. B. Persenjataan senjata ofensif strategi. C. Persetujuan pengurangan persenjataan strategi. B. Usaha negara berkembang, dan C. Usaha PBB. B. Usaha negara berkembang. Upaya peredaan Perang Dingin yang berarti menghindari perang nuklir juga dilakukan oleh negara yang sedang berkembang. Usaha negara berkembang tersebut dengan mengadakan berbagai konferensi dan membentuk forum kerjasama.
seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan Forum Kerjasama Gerakan Non-Blok. Usaha PBB. PBB juga berusaha menghindarkan perang nuklir untuk keamanan internasional. Usaha PBB ini dimulai sejak tahun 1968. Wujud nyata usaha PBB dalam mengurangi dan menghindarkan perang nuklir tertuang dalam Revolusi Nomor 255 yang memuat seruan kepada Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membantu negara non-nuklir yang menjadi korban perang nuklir. 5. Akhir Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan Puncak Malta. Pada konferensi pers bersama yang diadakan di kapal layar Soviet, Maxim Gorky, kedua pihak menyatakan akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di Eropa. Presiden Amerika Serikat, George Bush, mengatakan kedua pihak dapat merealisasikan perdamaian dan bekerja sama untuk waktu yang lama. Pertemuan Puncak Malta merupakan pertemuan terpenting sejak tahun 1945. Ketika Churchill, Stalin, dan Roosevelt menyetujui rencana setelah perang untuk Eropa di Yalta. Peran Indonesia dalam Perang Dingin. A. Aktif dalam Konferensi Asia Afrika KAA 1955. Latar belakang dan dasar pertimbangan terselenggaranya KAA yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perubahan politik pada tahun 1950-an, yaitu dengan berakhirnya Perang Korea 1953. 2. Dalam PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antar negara yang baru merdeka, sedangkan di luar PBB sebelum ada forum yang menjembatani dialog antar negara tersebut. 3. Persamaan nasib bangsa di Asia dan Afrika, terutama pernah mengalami penjajahan. B. Aktif dalam gerakan non-blok GNB. 1. Latar belakang. Ide awal mengenai perlunya organisasi negara-negara non-blok tercetus dalam Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung pada tahun 1955. KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Organisasi tersebut dinamakan Gerakan Non-Blok Non-Aligned Movement. Gerakan non-blok berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Yugoslavia. Pendiri GNB adalah Presiden Soekarno, Indonesia, Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasser, Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, India, dan Presiden Kwame Nkrumah, Ghana. B2. Tujuan. A. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. B. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif. C. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 3. Peran serta Indonesia dalam GNB. A. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB. B. Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTT 1 GNB di Beograd, Yugoslavia. C. Pernah menjadi ketua GNB dari tahun 1922 sampai 1995 dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT X GNB di Jakarta pada bulan November 1992. 4. Peran gerakan non-blok di dunia internasional. Negara anggota GNB pada masa Perang Dingin sering menjadi sasaran imperialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua blok tersebut berusaha menarik dan menanamkan pengaruhnya ke negara anggota GNB. GNB muncul sebagai kekuatan netral, tidak memihak salah satu blok dan berusaha meredam persaingan kedua blok tersebut dengan tidak menjadi anggota salah satu blok untuk menghindari pecahnya Perang Dunia III. KTT Non-Blok Konferensi Tingkat Tinggi KTT GNB merupakan forum tertinggi dari organisasi GNB. KTT GNB yang pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Negara yang diundang dapat mengikuti syarat sebagai berikut. A. Negara yang bersangkutan harus menganut politik bebas yang didasarkan atas prinsip non-blok. B. Negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan.
C. Negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka pertikaian negara besar.